Jadi ada HGB di atas laut. Apa komentar Pak Mahfud? Ya, itu semakin menggelisahkan kita ya sebagai rakyat, karena ini menunjukkan kekacauan dan tidak cermatnya pemerintah menangani atau menjaga batas-batas wilayah kita dan sumber daya alam kita serta hak-hak masyarakat. Itu pasti kolusi. Karena itu pasti ilegal kan Pak? Iya, pasti nggak mungkin ilegal. ada, nggak Iya. mungkin kan ada HGB di atas laut ya? Iya, nggak mungkin ada HGB di atas laut. Dan ketika HGB keluar di atas laut dengan saling tidak mengaku, itu arti kolusi pasti. Iya kan? Dan kolusi itu salah satu dari cara untuk berkorupsi kan. Nah, ini yang menurut saya harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya, dan sesuai itu membentuk ya saya usul membentuk satgas lah ya. Ada semacam satgas? Ada semacam satgas. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Nah, ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan. Takut amat gitu, udah jelas. Ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Nah, ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut, cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah emosi ya, ampura ya, saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya yang begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani melawan korporasi, saya yang akan melawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi. Padahal sebenarnya yang kita tunggu saat ini adalah pengakuan jelas dan terang dari KKP misalkan ya, yang mengatakan bahwa ini mau diapain dengan dipagar gitu. Itu saja sebenarnya kita mau tahu. Laut ini dipagar repot-repot sepanjang 30,16 kilo dengan modal yang nggak mungkin dikeluarkan oleh nelayan. Ini buat siapa? Ini adalah pemain besar. Itu. Permasalahannya adalah ketika Agustus 2024 DKP sudah menerima laporan dan sudah tahu ada pemagaran, September 2024 PSDKP, Polsus, kemudian juga ada DKP turun melakukan peninjauan, tapi sampai detik ini tidak ada satupun nama yang keluar. Ini buat apaan dan punya siapa? Ini bukan permainan ece-ece ini. Nah, mungkin ini permainan kecil ini. Kita fair-fairan aja, terbuka, ayo gitu. Ini yang sebenarnya kami tunggu. Seharusnya respon KKP adalah bukan disegel, bongkar. Gitu. Mohon maaf kalau saya galak, karena memang ini bukan saya yang bicara tentang pembongkaran. Kawan-kawan saya yang ada di daerah-daerah yang berkonflik yang kemarin saya sebutkan, kemarin juga ada kawan saya dari Kendal, Jawa Tengah mengatakan itu bongkar. Kalau narasi yang dibangun ini soal breakwater itu bohong. Kalau kemudian ini dibilang tidak merugikan, bohong. Tanya itu siapa yang ngomong. Karena nelayan yang asli, nelayan yang benar-benar melaut, itu pasti tidak akan pernah memagari lautnya. Itu prinsip dasar orang-orang bahari itu. Gitu ya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget, dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya, dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun
Ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil udah saksi aja, saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Konfirmasi laporan Pak. Gak usah tanya mana, menurut KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Pak, ada berapa pertanyaan? Itu berapa pertanyaannya? Gak banyak juga sih. Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Selesai saya 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Misalnya kalau saya mau kompromi, saya mungkin nggak pernah masuk penjara, saya masih jadi gubernur. Kalau mau Kalau mau kompromi anggaran, sejarah akan mencatat Anda butuh legacy. Kan kita percaya dong, reputasi yang baik itu mengalahkan segala jabatan maupun kekayaan. Nah kenapa sih Anda nggak mau meninggalkan legacy? Kau jadi seorang presiden gitu loh. Itu harapan saya seperti itu kan. Anda harus berani dong. Kayak saya bisa jadi gubernur DKI Jakarta. Terus pertanyaan kita sama. Ya, kita bisa buat apa sih buat Indonesia kalau begitu? Yang berkuasa semua hanya bagi-bagi kue, kompak, giliran, yang punya partai. Dan kita juga bersyukur loh. Ada putusan MK yang baru, menarik juga. Tiba-tiba tidak ada lagi parlemen threshold. Artinya siapapun bisa punya partai baru, dia begitu bisa masuk ke Senayan. Yang penting begitu masuk ke dalam, dia berani gak menyuarakan kebenaran. Jadi kita harap ada yang berani berdiri untuk kebenaran, berdiri untuk keadilan gitu ya, berdiri untuk kejujuran, berdiri untuk beri kemanusiaan. Nah kita bukan bagi-bagi rezeki, ini bicara anak cucu cicit kita. Begitu Ahok ini jadi calon kepala daerah, jangan-jangan nih, bisa-bisa dia masuk penjara 2 kali. Nah justru Bu Mega, karena sayang sama Ahok, nggak mau Ahok itu masuk penjara lagi. Karena saking sayangnya. Saking sayangnya, dia tahu juga kemampuan komunikasi atau batas komunikasinya Ahok. Kalau kita linear nih, ya, itu Ahok saya yakin punya kedekatan emosional, dianggap kompeten, elektabilitas bagus. Tapi kan Ahok ini kan menyimpan bom waktu. Ya, Bu Mega sadar itu juga. Sadar itu. Ahok sendiri udah ngomong berkali-kali, Bu Mega masih nyuruh saya diam kan. Harusnya Bapak ketemu setiap Muslim itu harus minta maaf. Ya, bukannya mengatakan hal ini biasa saja. Ini ngawur ini orang lo bos. Lalu apa gunanya minta maaf? Apakah itu dari hati atau sesuai kebutuhan? Hah? Kau harus klarifikasi. Kau sudah menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak Ahok juga sudah minta maaf. Ya, tapi minimal jangan mengatakan itu biasa saja.
DP Ansor ini bos. Ya, orang NU, Muhammadiyah juga sudah bicara. Anda anggapi seperti itu biasa saja. Lalu apa gunanya permintaan maaf Anda itu kemarin? Saya mau tanya, guys. Luar biasa ini loh orang loh. Astagfirullahalazim. Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente, sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup, baru calon aja kayak gini. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada. Belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufafa girang, betul? Betul? Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufafa? PKS atau Fufafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufafa? Yakin? Fufafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufafa, rakyatnya nyonyo. Ayo ganyang Fufafa, ganyang Fufafa sekarang juga semua. Ayo ganyang Fufafa, ganyang Fufafa sekarang juga. Lagi, ayo ganyang Fufafa, ganyang Fufafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufafa, betul? Takbir! Anies itu tidak menggebrak. Tidak pernah ketika diserang itu, kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringas dan senyum. Ya senyum. Kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan.
tidak bisa menyatakan, lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan, Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini, tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas, itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka, maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan? Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu kan Bani. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodok ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu. Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies.
Mau punya pemimpin yang seperti itu, ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuman itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam? Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini.
di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air Mali. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Lagi-lagi, kebijakan luar biasa bodoh yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Jokowi menjadi beban Presiden Prabowo. Apalagi kalau bukan urusan pagar laut. Entah apa yang ada di benak Mister Pencitraan belakangan ini. Kebijakannya dulu, satu persatu mulai berasa nggak berguna. Gila banget sih. Itu laut tiba-tiba terekspos, punya pagar yang nggak bertuan. Banyak isu yang berkembang kemana-mana. Yang menarik perhatian gue adalah isu kalau ini adalah milik salah satu taipan besar. Yang jadi masalah itu, siapa yang kasih izin? Nggak mungkin ada pengusaha berani pasang pagar laut kalau nggak dikasih izin. Nah, siapa yang kasih izin? Buat gue sang taipan itu nggak ada salah apa-apa ya. Kenapa? Karena dia itu pengusaha. Yang namanya pengusaha udah pasti di mana ada celah, di situ dia bermain. Dan nggak mungkin pagar laut yang panjangnya mencapai 30 km itu dibangun dalam waktu 3 bulan. Lalu siapa yang kasih izin? Yang pasti, pemasangan pagar laut itu nggak terjadi pemerintahan Pak Prabowo. Karena beliau aja baru menjabat kurang dari 3 bulan. Ya, udah pasti pemerintahan si Mister Tipu Daya Jokowi lah. Siapa yang bikin gue sadar? Ya, Jokowi sendiri. Dia memperlihatkan kepada semua orang kalau dia itu haus kekuasaan. Untung aja, dia udah keburu lengser. Kalau nggak lengser, bisa-bisa langit nih juga jadi kafling sama dia. Mungkin baru di zaman Jokowi, laut bisa punya hak guna bangun alias HGB. Kalau presiden sebelum Jokowi, gua rasa masih waras ya. Tapi Jokowi ini emang agak-agak unik nih. Permainannya bukan cuma di darat, tapi juga di laut. Padahal buktinya udah jelas ada. Itu pagar laut sepanjang 30 km ada di depan mereka loh. Bisa dilihat, saksinya banyak. Cuma ya pastinya mereka coba mengingkari lah. Dan gue sangat sayangkan lah. Ada beberapa teman-teman gue yang ikut terlibat dalam upaya pembersihan nama Jokowi dalam urusan pagar laut ini. Dan mereka nggak berkutik ketika Presiden Prabowo memerintahkan supaya pagar laut itu dibongkar. Karena merugikan nelayan kita, bos. Muncul lagi dalam tanda kutip nih, orangnya Jokowi lagi ikut nimbrung urusan pagar laut ini nih. Kali ini nggak kaleng-kaleng, sekelas menteri, bos. Siapa lagi kalau bukan Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono. Akuan Pak Trenggono ini jadi makin memperkuat kecurigaan ya, kalau dia protes keras karena Jokowi dalam tekanan. Karena kita, pagar laut itu adalah kebijakan Jokowi yang diberikan sebagai balas budi. Mungkin karena kesepakatan balas budi itu, jadinya ada tekanan besar kepada Jokowi. Pak Trenggono ini sempat protes soal pembongkaran pagar laut. Lah,
Kan itu pagar dibongkar atas perintah Presiden Prabowo. Kenapa dia yang protes? Mungkin Pak Trenggono ini lupa kalau bosnya dia sekarang adalah Prabowo, bukan Jokowi. Gila bener emang Jokowi ini nih. Dia yang utang budi, nelayan kita yang disengsarain. Udah beberapa pejabat yang disebut-sebut sebagai, dalam tanda kutip nih, orangnya Jokowi. Ini berulah semua. Dan bikin beban di pemerintahan Prabowo. Kalau gua tebak sih, namanya orangnya Jokowi, ya pasti bawa kepentingannya Jokowi lah. Mereka nggak peduli sama pemerintahan Prabowo mau dinilai bagus atau jelek. Yang penting nama Jokowi tetap wangi. Dan coba lu semua perhatiin deh, kok sepertinya ada operasi terselubung dari Jokowi melalui orang-orangnya nih. Tapi tetap ya, nggak gua habis pikir nih, bisa-bisanya ada HGB di tengah laut. Dan kabarnya malah bukan di daerah situ aja loh. Di daerah lain seperti Surabaya juga ada HGB-nya di tengah laut. Gue nggak ngerti deh, apakah ada Aquaman-nya atau Little Mermaid-nya yang mau bangun istana di tengah laut atau gimana sih? Terus ada pertanyaan lucu lagi nih, kira-kira itu istananya Nyi Roro Kidul ada HGB-nya? Tapi intinya Jokowi ini harus punya kaki tangan lah di pemerintahan, terutama untuk lembaga-lembaga strategis ya. Ya kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dia banyak dosa-dosa politiknya. Jadi abis pensiun ini, gua rasa hidupnya Jokowi makin gak tenang. Walaupun dia selalu mencoba tampil santai di depan publik ya. Kalau gue lihat nih, Jokowi sepertinya mau pemerintahan Prabowo ini sukses. Tapi gak sukses-sukses banget lah. Buat apa? Ya buat naikin anaknya nanti di Pilpres 2029. Kalau pemerintahan Prabowo ini standar-standar aja, akan mudah buat Jokowi dorong Gibran maju jadi capres 2029. Tapi kalau pemerintahan Prabowo itu bagus banget nih, akan susah dia mau majuin Gibran nanti. Karena orang kan pasti ngelihat presidennya dulu siapa. Dan mau nggak mau Jokowi harus majuin Gibran jadi cawapres Prabowo nanti 2029. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies. Salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya
supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.